Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Fatia Zahra Siregar dengan NPM 211434006. Saya dari kelas 2 HPGSD Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai konsep bilangan pecahan. Yuk, mari kita simak videonya. Pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan merupakan salah satu bilangan yang sering kita jumpai dalam pelajaran matematika. Dalam bahasa Inggris, pecahan berarti fraction yang berasal dari bahasa Latin, yaitu fractus yang artinya rusak. Pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Bilangan A per B bisa dibaca dengan A per B. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Selanjutnya ada pecahan senilai. Nah, pecahan senilai merupakan istilah untuk menyebut bilangan pecahan yang apabila dikali ataupun dibagi pembilang dan penyebut. Pecahan akan menghasilkan pecahan yang sama senilai 0. Pecahan senilai bisa pula didefinisikan sebagai bilangan pecahan yang nilainya tidak akan berubah meskipun pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, yang nilainya bukan 0. Adapun contoh dari bilangan pecahan senilai tersebut misalnya seperti 1/2 akan senilai dengan 2/4. Pasalnya, bilangan pecahan 2/4 jika masing-masing pembilang dan penyebut dibagi 2, maka akan menghasilkan nilai 1/2. Begitu pula dengan 1/2, di mana jika penyebut dan pembilangnya dikalikan 2, maka akan menghasilkan nilai 2/4. Contohnya, 1/2 sama dengan titik-titik. Jika dikali 2, maka 1/2 dikali 2 sama dengan 2/4. Jika dikali 3, maka 1/2 dikali 3 sama dengan 3/6. Selanjutnya, pecahan senama. Apa sih pecahan senama itu? Pecahan senama itu adalah pecahan yang penyebutnya sama. Contoh, 2/4, 3/4, dan 1/4 adalah contoh-contoh pecahan senama karena penyebutnya sama. Selanjutnya, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang nilai positif pembilang lebih besar dari nilai positif penyebut. Contoh, 10/7, 12/9, dan 21/4 adalah contoh-contoh bilangan pecahan campuran. Pecahan campuran 10/7 dapat ditulis dalam bentuk 1/3/7, yang berarti 10/7 sama dengan 1/3/7. Pecahan dalam bentuk 1/3/7 disebut pecahan campuran. Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang penulisannya merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan sejati. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan. Apa sih penjumlahan pecahan itu? Penjumlahan pecahan biasa adalah dasar operasi penjumlahan pecahan yang menggunakan pecahan biasa atau pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Secara umum, penjumlahan pecahan dapat dilakukan apabila penyebut kedua pecahan bernilai sama. Contoh diketahui A per B dan C per D. Bilangan-bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0. Penjumlahan dari A per B dan C per D. Ditulis A per B ditambah C per D. Didefinisikan dengan A per B ditambah C per D sama dengan AD ditambah BC per BD. Contoh pertama, 3/4 ditambah 2/5 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 2 per 4 dikali 5 sama dengan 15 ditambah 8/20 sama dengan 23/20. Jika A per C dan B per C pecahan-pecahan dengan C tidak sama dengan 0, maka A per C ditambah B per C sama dengan AC per B. Contoh yang kedua, 5/7 ditambah 8/21 sama dengan 5 dikali 21 per 7 dikali 21 ditambah 8 dikali 7 per 7 kali 21 sama dengan 105/147 sama dengan 56/147 sama dengan 161/147. Nah, yang kedua, pengurangan pecahan. Pada prinsipnya, konsep pengurangan bilangan pecahan biasa sama dengan konsep penjumlahan pecahan biasa.
di mana Anda tinggal mengurangi pembilangnya saja. Namun, apabila bilangan yang akan dikurangi memiliki penyebut dengan angka yang berbeda, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebut agar kedua pembilang memiliki angka penyebut yang sama. Contohnya, diketahui A per B dan C per D. Pecahan-pecahan dengan B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0. Pengurangan A per B dengan C per D ditulis dengan A per B dikurang C per D sama dengan AD dikurang BC per BD. Jika A per B dan C per D pecahan-pecahan dengan C tidak sama dengan 0, maka A per B ditambah B per C sama dengan A dikurang C per B. Pada pengurangan yang berlaku hanya sifat tertutup, yaitu jika X dan Y pecahan-pecahan, maka X kurang Y pecahan. Baiklah, itu tadi video pembahasan mengenai konsep bilangan pecahan. Semoga kita dapat memahaminya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.